Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Inten Mutia SEMACCAK, yang terhormat Ibu Dr. Sally Febriana Kartasari SEMSIAK, dan yang terhormat Ibu Dr. Emilia Yuniarti SEMSIAK, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Bukit Asam, TBK, berdasarkan Global Reporting Initiative dan kaitannya dengan proper. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajat Syamnur, NIM 010 2268 22 26 007 dari Prodi BKU Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pertama pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan, saya dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh masalah, yaitu dana yang digunakan untuk CSR ini diungkapkan dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dana yang telah dialokasikan untuk CSR tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perusahaan, khususnya terhadap profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas mengindikasikan seberapa efektif pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hal yang berhubungan dengan penjualan aset maupun laba bagi modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yaitu return on asset, return on equity, net profit margin, operating profit margin, gross profit margin, cash flow margin, cash return on asset, serta basic earning power. Dari latar belakang tersebut, terdapat 3 poin penting. Yang poin pertama itu perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungannya sekitar, di mana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan berpotensi negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR adalah PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan ini secara konsisten dalam menyampaikan Sustainability Report sejak tahun 2007. Meskipun banyak perusahaan pertambangan yang sudah melakukan CSR, tapi belum semua perusahaan pertambangan untuk mengungkapkan Sustainability Report dengan konsisten, menurut Ariweda dan Dede tahun 2015. Yang poin kedua, dengan mengungkapkan CSR, akan terbangun citra perusahaan yang baik dan di mata masyarakat. Masyarakat akan mempunyai pandangan yang bagus, karena perusahaan telah memperlihatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga masyarakat tidak keberatan menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Poin yang ketiga, salah satu pedoman standar pelaporan keberlanjutan dan CSR suatu perusahaan yang digunakan yaitu Global Reporting Intentivitas atau GRI. GRI didirikan oleh Organisasi Amerika Serikat tahun 1997 dengan tujuan mengembangkan pedoman yang berlaku secara global untuk pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, pada rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama itu bagaimana pengungkapan corporate social responsibility report yang dilakukan oleh PT Bukit Asam apakah berdasarkan dengan pedoman GRI. Yang kedua, bagaimana pengungkapan corporate social responsibility PT Bukit Asam Tbk berdasarkan Global Reporting Initiative dan kaitannya dengan proper. Selanjutnya, pada tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, menganalisis tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bukit Asam Tbk tahun 2021 dan 2022 berdasarkan GRI G4. Yang kedua, menganalisis kemiripan setiap indikator yang terdapat dalam GRI G4 dengan proper yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis ini, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang, serta memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masuk bagi PT Bukit Asam. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya, pada bab 2 ada beberapa landasan teori. Yang pertama, teori stakeholder. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Menurut Riemann dan McPhee tahun 2011, salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan adalah menggunakan melaksanakan CSR. Dengan melaksanakan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan
dengan stakeholdernya. Hubungan yang harmonis akan berakibatkan pada perusahaan mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaan atau sering disebut sustainability. Yang berikutnya, teori legitimasi. Teori lain yang melandasi corporate social responsibility adalah teori legitimasi. Teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang berbeda yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik, pengaruh masyarakat luas, dan menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber keekonomi lainnya. Perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, menurut Di Praja tahun 2014. Teori legitimasi ini dengan menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dengan lingkungan masyarakat, di mana perusahaan itu berdiri, dan perusahaan membutuhkan pengakuan masyarakat dengan cara mengungkapkan dan menerapkan CSR agar perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Diterimanya suatu perusahaan oleh masyarakat merupakan suatu bentuk legalitas bagi perusahaan. Pengungkapan CSR oleh perusahaan memberikan image positif di mata para stakeholdernya. Pengungkapan CSR oleh perusahaan memberikan image positif sehingga dapat menunjang keberlanjutan hidup perusahaan tersebut, menurut Amalia tahun 2014. Berikutnya, definisi corporate social responsibility. CSR merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham dalam menghasilkan profit. Hal ini sesuai dengan konsep triple bottom line atau TBL yang merupakan konsep dengan terbentuknya konsep CSR. TBL menjelaskan bahwa perusahaan akan dapat lakukan usaha bisnis dalam jangka panjang apabila memperhatikan tiga aspek utama, yaitu keuntungan, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, manfaat CSR. Dengan menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkat kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, terutama lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan untuk dalam melaksanakan CSR, antara lain risiko-risiko perusahaan dapat diminimalisir, produk semakin disukai oleh konsumen. Yang ketiga itu resistensi para stakeholder menjadi rendah dan perusahaan semakin diminati oleh investor. Manfaatnya itu yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Selanjutnya, laporan tahunan yang sering kita sebut itu annual report. Annual report ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dan digunakan perusahaan dalam berkomunikasikan langsung dengan para stakeholder. Annual report merupakan salah satu media yang digunakan sebagai data untuk memotivasi perusahaan dalam melaksanakan program CSR. Karena dapat dilihat dari penyajian annual report, baik dalam bentuk teks, naratif, foto table, dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan sustainability report perusahaan. Berikutnya laporan keberlanjutan yang sering kita sebut sustainability report, yang dimana memiliki definisi yang beragam. Menurut Eckington, sustainability report berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambung, menurut Tarigan dan Samuel tahun 2014. Saat ini implementasi sustainability report di Indonesia didukung oleh aturan pemerintah seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Global Reporting Initiatives atau yang sering disebut GRI. Salah satu dari sekian standar pelaporan yang dijadikan kerangka kerja untuk akuntansi sosial, audit, dan pelaporan adalah Global Reporting Initiative GRI. Sustainability Report Guardians GRI adalah sebuah organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh semua jenis organisasi di semua negara. GRI dibentuk oleh organisasi Amerika Serikat yang berbasis nirlaba, yaitu Coalition for Environmentality, Responsible Economics, dan Teulus Institute dengan dukungan dari United Nations Environment Programs pada tahun 1997. GRI adalah multi-stakeholder organisasi berbasis jaringan. GRI itu sendiri, pembaruan dan revisi pedoman GRI ini terjadi hingga generasi keempat, yaitu G4, yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2013. Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar organisasi pelaporan dapat menggunakan dampak yang penting, baik positif maupun negatif.
Pada lingkungan masyarakat dan ekonomi, tujuan yang lain adalah organisasi pelapor mampu menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, dan dapat digunakan untuk menilai setiap peluang maupun resiko, dan mengungkapkan lebih banyak informasi guna pengambilan keputusan yang tepat. Berikutnya, proper. Proper adalah penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan sekaligus menimbulkan efek stimulan dan pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konversi energi, dan pengembangan masyarakat. Proper itu sendiri, peringkat kinerja proper memiliki 5. Peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat perusahaan. Berperingkat biru adalah perusahaan yang taat, sedangkan perusahaan hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungannya lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan di Indonesia. Dengan demikian, untuk perusahaan berperingkat emas, hijau, dan biru mendapatkan insentif reputasi, sedangkan perusahaan yang berperingkat merah dan hitam mendapatkan insentif reputasi. Penggunaan warna dalam penilaian proper merupakan bentuk untuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, karena masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat peringkat warna yang ada. Berikutnya, pada penelitian terdahulu. Yang pertama ditulis oleh Sari tahun 2014 yang merupakan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan dengan standar GRI G3,1 perusahaan PT Bukit Asam, TBK, dan PT Timah TBK tahun 2012. Dan yang kedua, penelitian yang ditulis oleh Maroza tahun 2016 melakukan penelitian untuk mengukur tingkat pengungkapan indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial pada Sustainability Report PT Aneka Tambang dan PT Vale dengan standar GRI G4, di mana yang disebutkan di penelitian di atas memiliki berbeda dengan penelitian saya. Penelitian ini akan menganalisis indikator GRI G4 dalam Sustainability Report dan membahas persamaan setiap indikator GRI G4 dengan proper, yaitu energi limbah air dan keanekaragaman hayati. Berikutnya pada tahap jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali berbagai informasi secara lebih mendalam, serta memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal tersirat menurut Sugiono tahun 2013. Adapun tahap analisis dalam penelitian ini, yang pertama itu tahap analisis teknik analisis konten atau disingkat konten analisis. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata atau konsep tertentu dalam sebuah teks atau kumpulan teks. Beberapa tahap metode analisis konten sebagai berikut. Yang pertama, coding. Coding ini sendiri untuk mengukur narasi pengungkapan sustainability reporting perusahaan, yaitu kategori tiap indikator sesuai dengan item-item mengacu GRI G14 G4 yang baru dikeluarkan pada tahun 2013. Kode 0 jika sama sekali tidak mengungkapkan dalam sustainability report. Yang ke B, kode 1 jika terdapat satu item yang diungkapkan dalam sustainability report. Setelah dilakukan checklist pada pengungkapan sustainability report, kemudian pengungkapan tersebut dibahas dan dianalisis berdasarkan indikator ekonomi, indikator lingkungan, dan indikator sosial. Masing-masing indikator dianalisis menurut perusahaan pada tahun sustainability report diterbitkan. Yang kedua ada scoring. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan indeks kinerja, maka dilakukan scoring atau item-item yang diungkapkan dalam sustainability report dengan rumus sebagai berikut. Tingkat pengungkapan, jumlah item pengungkapan yang dipenuhi dibagi dengan jumlah skor item maksimum dikali 100%. Selanjutnya dilakukan analisis pengungkapan sustainability report untuk diketahui skor dari komponen masing-masing indikator dalam bentuk naratif atau penjabaran dengan nilai skor sebesar 1. Yang kedua, grafik atau tabel dengan nilai skor sebesar 2 dan non-nemeter atau hal yang berhubungan dengan keuangan seperti hari orang atau kilogram meter atau hektar dengan nilai skor sebesar 3. Yang keempat, moneter atau hal yang berhubungan dengan keuangan dengan nilai skor sebesar 4. Teknik skor tersebut digunakan agar terdapat kelengkapan informasi yang komprehensif dalam sustainability reporting
Bentuk moneter dengan skor tertinggi dimaksudkan karena lebih mudah untuk membandingkan dengan bentuk yang lain. Berikutnya pengelompokan kategori. Dari skor tersebut dikelompokkan dalam kategori yaitu dalam tabel. Yang berikutnya perbandingan dengan item proper. Melihat apa saja kesamaan setiap indikator tersebut dalam global reporting initiativitas G4 dengan proper yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu seperti energi, limbah air, dan keanekaragaman hayati. Berikutnya pada model penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah laporan tahunan annual report dan laporan keberlanjutan sustainability report PT Bukit Asam pada tahun 2021 dan 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan sektor bahan tambang yaitu PT Bukit Asam Persero Tbk. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan annual report dan laporan berlanjutan perusahaan atau sustainability report yang berdasarkan standar GRI G4. Sumber data penelitian berasal dari dokumen sosial utama yaitu laporan tahunan annual report dan laporan keberlanjutan sustainability report yang telah dipublikasikan melalui web resmi perusahaan tersebut pada tahun 2021 dan 2022. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.